Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomongin Inter. Oke. Jangan lupa sebelum ini aku beritahu nanti live reaction di Ngomla pertandingan Napoli lawan Fiorentina. Tapi mohon dimaklumi bahwa karena aku ininya di Ngomla, aku akan berusaha untuk sebagai penonton netral, berusaha. Oke, ingat jam 10 live reaction di Ngomla. Nanti mungkin linknya aku taruh di bawah ya biar nggak ketinggalan. Alright, sebelum kita bahas pertandingan tadi pagi antara Inter dengan Monza, epic comebacknya gimana, kelemahan kita gimana, kita seperti biasa bahas beberapa update dulu. Weh, Yan Bisek ini memang suka banyol dia. Dia masa bilang setelah pertandingan itu merasa 10 tahun lebih tua di ininya dia, di Instagramnya dia. Kenapa 10 tahun lebih tua ya? Ini kan memang sering kayak ada ungkapan, wah kalau habis stres, habis melewati masa sulit itu kita kayak tambah tua gitu. Sekedar intermezzo saja. Nah, berikutnya adalah kabar tentang Nico Paz. Tadi saat pertandingan banyak yang bilang, "Beli, si ini pas Como lawan apa itu? Como lawan apa ya? Ya pokoknya pas main Como lawan Venezia kali ya. Javier Zanetti ada di lapangan mengawasi Nico Paz. Kalau pasti tahu katanya Javier Zanetti ini temenan baik sama bapaknya Nico Paz, pernah main di Argentina. Dikabarkan begini, dari beberapa nama yang aku sudah ungkapkan kemarin-kemarin itu ada Samuel Ricci, Nico Paz sama siapa. Inter saat ini paling serius meminati Nico Paz. Walaupun situasi Nico Paz ini rumit. Pertama, Fabregas kan bilang ingin mempertahankan dia. Kedua, Real Madrid punya hak beli yang berapa, 12 juta apa gimana. Berarti pada intinya Inter kalau ingin mendapatkan Nico Paz itu tidak bisa murah. Sepertinya akan di atas 30 juta. But aku berani pastikan Nico Paz ini akan jadi signing yang sangat berguna untuk Inter Milan. Sudah saatnya kita punya suksesornya Mkhitaryan. Nico Paz aku yakin bisa mengambil alih dari Mkhitaryan. Sedangkan Zielinski, sepertinya Zielinski akan menjadi cadangannya Barella atau cadangannya Mkhitaryan, entah yang mana. Tapi kalau yang benar-benar penghuni starting 11, kalau Nico Paz bisa ke Inter, aku yakin Nico Paz yang akan jadi starter. Alright, intinya adalah satu lagi kenapa Nico Paz aku cukup optimis, karena kalau kita perhatikan omongannya si Oak Tree, mereka ingin bintang muda yang punya margin untuk develop, untuk berkembang. Sudah Nico Paz jawabannya, nggak usah lagi banyak omong kan. Buktikan kata-katamu kan gitu kan. Kita lihat aja bener nggak. Nah kemudian Inzaghi ada berita baik. Kalau kawan-kawan ingat kemarin saat habis pertandingan Lautaro terlihat memegang pahanya. Aduh jangan-jangan cedera. Nah dari Inzaghi bilang tidak ada alarm, tidak ada tanda bahaya. Intinya dia bilang bahwa Lautaro itu hanya merasa kelelahan di ototnya, tapi tidak ada ini. Cuman mungkin kalau lawan Feyenoord itu dia akan dimainkan kalau terpaksa saja. Tapi tidak demikian dengan pemain Polandia kita, si Zielinski. Sepertinya dia sendiri bilang could be out for a while. For a while itu udah jelas lebih dari 2 minggu karena sudah terasa kesakitan, nggak ada yang ngapa-ngapain, nggak ada yang membentur. Lain kayak Hakan itu kan tabrakan sama siapa ya? Sama McTominay dikasih tendangan lutut kan. Jadi ada benturan. Nah, kalau Zielinski itu nggak ada yang ngapa-ngapain, taruh gitu. Sudahlah. Aduh, tapi at least kita masih punya Fratesi, ada Mkhitaryan, ada Barella. Mestinya tidak terlalu masalah. Oke. Berikutnya Di Marco dan Zalewski sedang mengincar untuk bisa kembali bermain pada saat pertandingan lawan Atalanta. Semoga ini bisa terjadi karena terus terang aja Bastoni kelihatan sudah sangat lelah. Bastoni perlu istirahat. Kalau enggak khawatirnya cedera lagi. Selalu itu yang kita khawatirkan. Kalau terlalu lelah dipaksakan cedera. Oke, kita lihat aja nanti mungkin sehari sebelum pertandingan lawan Atalanta, kan lawan Feyenoord dulu. Sehari atau 2 hari sebelum lawan Atalanta pasti sudah ada kabar lagi. Kita lihat nanti. Oke. Nah, berikutnya ini wawancara mautnya Inzaghi yang dia bilang
Never mind treble, Inter can win quadruple. Jangankan treble, bisa menang quadruple. Quadruple itu quarter, quartet itu artinya 4. Dia bilang gini, saya harus mengkoreksi diri saya lagi dan mengatakan quadruple karena kami masih berjalan di Club World Cup di akhir musim. Satu-satunya yang ada di pikiran kami adalah membuat fans bahagia dengan berusaha menghargai setiap pertandingan. Ini tidaklah mudah, tapi para pemain memiliki spirit yang tinggi dan kami ingin menjalaninya satu pertandingan setiap waktu, dan dalam beberapa hari kita harus bertanding lagi melawan Feyenoord. Jadi one at a time. Gila, sudah berani ngomong dia. Kalau dulu paling dia ngomong ya kami akan berusaha yang terbaik. Ya paling sekitar itu aja, tapi sekarang dia sebelumnya udah ngomong treble, sekarang quadruple. Wah, ini sudah mulai sombong ini Inzaghi. Kita lihat aja bisa gak dia membackup pernyataan dia dengan hasil di lapangan. Oke. Nah, sekarang baru kita bahas pertandingan. Ini ada yang menarik dari Sempre Inter, dibuat oleh Tony Wheeler. Inter Milan berhasil menunaikan tugasnya dalam comeback dramatis 3-2, tapi tanda-tanda penurunan terlihat. Ini sudah aku tandai. 2 gol yang diderita oleh Inter adalah jenis gol yang telah mereka derita terlalu banyak di musim ini. Mungkin masalah terbesar Inter di musim ini adalah mereka sering switch off. Switch off itu kayak lengah, kayak tidak fokus, hilang fokus ketika mengatasi atau mempertahankan diri dari serangan balik. Ada kurangnya fisikalitas dan kecepatan dan rasa komplasensi di dalam possession. Komplasensi itu kayak kita bisa nih, bisa. Komplasen artinya taking for granted. Ngerti kan maksudnya apa ya? Pokoknya merasa bahwa wah ini sudah pasti kita bisa gitu. Akhirnya jadi lengah gitu, bro. Nah, aku mau lihat aku sangat setuju dengan analisa ini. Aku mau perlihatkan gol pertama Monza ya. Aku lihatkan dikit aja. Nah, ini kita lihat di sini siapa namanya ya? Ini yang Birindelli apa siapa yang ngegol? Dia memberikan umpan pada Dani Mota. Hakan Calhanoglu kan berusaha men-tackle ini tapi kemudian dia jatuh. Siapa yang harusnya mengawal ini? Terlihat Mkhitaryan. Kalau Bastoni mungkin dia harus memperhatikan si winger ini kan. Tapi apa yang dilakukan Mkhitaryan? Dibiarkan. So ini yang kelengahan fisikalitas ketika padahal itu dia dari depannya terlambat Mkhitaryan start berlari sehingga ya udah nggak terkejar. De Vrij sedang berusaha menghentikan Dani Mota, walaupun ya salah juga De Vrij nggak bisa menghentikan bola itu, tapi menurutku di sini dominan kesalahan Mkhitaryan. Kalau kita lihat di sini Pavard sedang mengawal ini winger yang keriting ini, aku lupa siapa namanya, Dumfries ya di sayap ini agak jauh. So ini yang serangan balik itu sangat sering kita kecolongan. Kemudian gol kedua juga di sini si Keita Balde sedang dibayang-bayangi oleh Pavard. Biasanya yang aku bilang Pavard nggak pernah kalah one on one, tapi di sini ketika Balde melakukan cutting inside, bang, telat satu langkah. Ini ada space yang sudah sangat antara Keita Balde dan Pavard ini terlalu lebar, dan touch-nya Keita Balde itu juga bagus sekali sehingga bola ada di posisi yang tepat untuk tinggal di shooting. Ini menurutku 2 gol ini bukan kesalahan Jose Martinez karena golnya tembakannya bagus, lebih ke kesalahan pertahanan kita. Yang pertama salahnya Mkhitaryan, yang kedua ya Pavard. Untungnya adalah kita bisa membalikkan keadaan. Walaupun ini
aku masih tetap dengan pendapatku bahwa tidak ada yang salah dari strategi, dari segi skema permainan, dari segi taktik dan strategi dari Inzaghi itu nggak ada yang salah. Makanya aku bilang ketika 1-0 nggak apa, Inter pasti bisa comeback. Karena kita lihat ini babak pertama Inter begitu menguasai pertandingan dengan total 14 peluang, bahkan sampai Inzaghi bilang ini kayaknya kita mau memecahkan rekor peluang ini di musim ini. Total itu 30 peluang lebih. Jadi ya di babak pertama aja itu udah 14 peluang. Mereka itu cuma 5. Tapi dari 5 peluang ini 2 berujung gol. Kalau kita lihat yang tepat sasaran itu cuma 3. Dari 3 ini cuma 2 yang berujung gol. Sehingga oleh kan aku bilang wah enggak, kita pasti bisa comeback. Kemudian jadi 2 gol. Aduh, ini bisa sih comeback kalau tidak sial. Tapi ya ada beberapa keberuntungan, termasuk insiden dengan VAR yang tumben aku lihat wasit membatalkan gol, menganulir gol tanpa dia sendiri yang secara personal ngecek VAR. Jadi ibaratnya dia cuma dibilangin sama VAR, udah ini udah handsball, kena tangan, udah harus dibatalkan. Dia nggak ngecek sendiri gitu loh. Apakah masih ingin bilang Marotta League? Aduh, enggak sih. Kalau aku sih enggak banget ini Marotta League. Oke. Kemudian dari segi Monza mereka sudah ketika kita cukup beruntung loh karena babak pertama kita bisa memperkecil keunggulan jadi ketinggalan jadi 2-1. Sehingga di babak kedua kita nyetak 2 gol. Kita nyetak 2 gol itu bisa sudah membalikkan keadaan jadi 3-2. Coba kalau babak pertama berakhir itu masih 2-0. Waduh, agak susah. Bisa-bisa kita berakhir 2-2. So, kudos. Nah, yang ingin aku ini kan aku cukup setuju dengan penampilan ini, scoringnya. De Vrij dan Pavard tampil tidak maksimal. Kelihatannya mereka cukup lelah. Tapi kalau lelah, bagaimana dengan Acerbi? Umurnya sudah 70 tahun. Kok bisa kemarin dia main 90 menit, sekarang main 90 menit lagi? Bagaimana ini? Sehingga ya walaupun mungkin agak menyebalkan bagi Pavard, bagi De Vrij karena di babak pergantian babak itu mereka langsung diganti. Tapi ya aku sih sangat memahami kenapa Inzaghi melakukan ini. Ketika dia memasukkan Bisek, ini adalah pemain yang sangat ofensif. Kemudian siapa lagi selain Bisek? Carlos Augusto juga sama. Dengan memasukkan Carlos Augusto, dia jadi wingback. Bastoni ditarik jadi center back kiri, ya hasilnya jelas kita bermain ultra ofensif. Terbukti di babak kedua lebih parah dari babak pertama. 71% penguasaan bola, 16 peluang. Memang benar-benar kita hajar habis-habisan mereka Monza, dan untungnya itu membuahkan hasil. 2 gol di babak kedua cukup untuk menyelamatkan muka Inter dari hinaan-hinaan fans melon. Kan kemarin ada itu yang ngerusuh itu aku nggak ngerti. Sudah main di lapak orang ngerusuh. Untung lagi menang, jadinya nggak aku blok. Kalau kita lagi seri atau lagi kalah dia rusuh gitu langsung aku blok. Oke, yang ingin aku berikan apresiasi buat Arnautovic. Bermain cukup bagus. Kalau Arnautovic bisa main kayak gini terus-terusan aja, kita bisa cukup puas. Cuma kan ini kayak nggak bisa dia terus-terusan main kayak gini. Seringnya mainnya kayak gitu. Menurutku Lautaro melakukan segalanya kecuali mencetak gol. Yang terakhir itu kirain dia yang ngegol, ternyata itu dihitungnya own goal. Makanya diprotes kan, dibilang Lautaro ngedorong lah, padahal nggak ngedorong. Orang gini sama-sama berusaha nyundul bola, orang dia sendiri nyundul bolanya ke arah gawang. Masa Lautaro yang disalahin? Enak aja kan. Berikutnya aku ingin Mkhitaryan, udahlah. Mkhitaryan mungkin kemarin lagi off day-nya ya. Enggak sih yang jelek banget. Dibandingkan sama Fratesi masih bagusan Mkhitaryan kemarin kan. Tapi ini di bawah standar Mkhitaryan yang biasanya. Itu harus diakui. Nah, tapi yang aku sorot itu adalah Hakan dan Barella di lini tengah benar-benar menghidupkan serangan Inter. Luar biasa. Hakan menjadi man of the match.
sangat layak menurutku. Barella seperti biasa dengan fisikalitasnya yang dibarengi dengan kemampuan teknik yang mumpuni. Wih, gila. Benar-benar gelandang box to box yang luar biasa. Karena jarang ada gelandang box to box punya teknik tingkat tinggi. Nah, Barella ini. Kita bahas lagi Hakan Çalhanoğlu ya. Dia bermain selama 90 menit. Sangat terlibat, 106 sentuhan, benar-benar menjadi motor serangan Inter. Padahal dia gelandang bertahan. Bayangkan, motor serangan Inter ini 106 sentuhan dengan akurasi passing 91%. Bukan cuma dia kasih umpan-umpan pendek. Kawan-kawan tahu dia melepas 15 crossing. Artinya dia benar-benar kemana-mana, melebar ke kiri, melebar ke kanan, dia kasih crossing. Ada kesempatan ke kiri, kasih crossing lagi, early cross. Long ball, 3 kali dia kasih long ball, 3-3-nya tepat sasaran. Benar-benar ngamuk Hakan kemarin. Sampai makanya dia bilang, ya saya memang sedikit down setelah cedera, tapi sekarang saya menyalawi. Gila, luar biasa. Mungkin kemarin itu salah satu performa terbaik Hakan di musim ini. Mungkin ya sebelum cedera ada sih yang dia lebih bagus lagi. Tapi kemarin itu diberi nilai hampir sempurna 9,5 oleh SofaScore. Luar biasa sih Hakan. Satu lagi kredit yang ingin aku berikan adalah untuk Inzaghi. Keputusan dia untuk mengganti De Vrij dan Pavard menurutku sangat tepat. Dengan memindahkan Acerbi ke tengah, Bastoni kembali ke posisi aslinya dia center back kiri. Kemudian memasukkan Jan Aurel Bisek, terbukti baru sekitar menit berapa ya? Menit di bawah 5 menit itu apa di bawah 10 menit Bisek sudah bikin peluang. Dan akhirnya dia kasih assist ke Hakan Çalhanoğlu. Wih, dengan tinggi badannya, bang, luar biasa Bisek. Kalau bisa Bisek seperti begini, ini tanda bagus. Cuman satu aja sih, Bisek itu kalau kita lagi perlu nyerang banget baru cocok masukin Bisek. Kalau lagi bertahan ini Bisek sering banget kecolongan. Terutama dalam duel 1 lawan 1 aku ngeliat Bisek ini kemarin lawan Feyenoord loh, dikibulin dia. Lawan Feyenoord apa lawan Napoli ya. Pokoknya itulah, aku udah agak lupa. Maklum memoriku udah mulai ini. So Bisek menurutku adalah super sub di musim ini, bukan Fratesi. Kalau di musim lalu baru Fratesi super subnya. Kalau musim ini Jan Aurel Bisek. Oke, itu dia ulasan untuk pertandingan Inter lawan Monza. Ini walaupun dibilang wah, lawan juru kunci aja harus susah payah menang, nggak peduli. Yang penting itu nilainya 3 poin. Yang penting orang yang ngatain wah jalan juru kunci aja bla 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 itu ada di peringkat berapa mereka? Sampai aku kemarin sindir yang itu, tapi aku nggak akan lakuin lah. Sekarang udah agak berkurang ininya, udah agak berkurang emosinya. Oke, itu dulu untuk konten kali ini ya. Sampai jumpa nanti jam 10 pertandingan Napoli lawan Fiorentina di channel Ngomla. Oke, aku kasih linknya nanti di bawah. Ciao guys, sampai jumpa. Terima kasih.